semuanya, selamat datang di DPM Talk, ruang informasi dan diskusi seputar perkuliahan. Halo semua, selamat datang di DPM Talk kali ini dengan saya Eka Yanti dan ini Kak, aku Abel dari MSP 20. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengatur waktu sebagai mahasiswa atau manajemen waktu untuk mahasiswa ya guys ya. Nih, kita akan sedikit bertanya-tanya ya, berbincang-bincang juga dengan Kak Abel. Bagaimana sih Kak Abel bisa sampai ikut jadi ormawa, bisa ikut aktivitas-aktivitas mahasiswa yang lainnya. Tuh Kak Abel nih mahasiswa aktif ya guys ya nih. Aku tanya ya, menurut Kakak manajemen waktu itu seperti apa sih Kak? Oke Kak, makasih ya atas pertanyaannya. Jadi teman-teman, menurut aku pribadi, manajemen waktu itu adalah mengontrol, merencanakan, dan juga melaksanakan kegiatan yang dimana kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan waktu atau dengan apa yang kita rencanakan seperti itu. Jadi dimana manajemen waktu ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam melakukan semua kegiatan, baik itu kegiatan perkuliahan, karena di sini kita sebagai mahasiswa tentunya kewajiban kita yang pertama itu adalah perkuliahan. Kemudian yang kedua ada kegiatan-kegiatan lain seperti contohnya misalnya kegiatan organisasi atau menjadi asisten dosen, dan juga mengikuti kegiatan perlombaan-perlombaan lain di luar dari kegiatan kita sebagai mahasiswa di dalam kampus. Jadi manajemen waktu itu agar kita bisa melakukan semua kegiatan yang saya sebutkan tadi itu agar berjalan dengan lancar dan juga tidak saling tabrakan dan juga tidak saling bentrok seperti itu ya Kak. Oh gitu ya Kak. Iya. Terus Kak, manfaat selama Kakak ngikutin kegiatannya itu manfaatnya untuk Kakak sendiri gimana Kak? Oke, jadi tentunya kalau kita ngomong tentang manfaat dari kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah aku ikutin itu tentunya banyak sekali ya. Pertama-tama itu kita bisa memiliki pengalaman yang baru, kemudian juga kita bisa menambah relasi. Iya banget ya Kak ya. Dan nggak sih Kak jadinya? Iya, itu jadinya gimana ya, kalau misalnya kita ditanya terus kita bilang kita pernah ikut ini, pernah ikut itu, pasti itu menjadi suatu kebanggaan bagi diri kita sendiri kan. Dan kalau ngomongin masalah relasi nih ya Kak, kalau misalnya kita ada sesuatu informasi atau apa, itu pasti kita bakal lebih cepat dapatnya gitu. Kayak misalnya ada program-program di luar kampus kegiatan. Kayak misalnya ini sekarang aku lagi ikut yang namanya Student Exchange Program Sakura, itu dari Jepang dan diselenggarakan bersama Kwansei Gakuin University. Hebat banget sih Kak. Ya, jadi itu informasinya juga aku dapatkan dari dosen-dosen seperti itu. Kak, ya. Gitu. Berapa bulan tuh Kak kegiatannya? Dari kapan gitu? Kalau untuk waktunya itu sebenarnya cuma seminggu ya, karena ini student exchange, bukan program yang lama kayak MBKM gitu, bukan. Tapi ini student exchange, jadi kayak kita tuh belajar di KGU kayak gitu. Nanti kita di sana belajar ke labnya, ngeliat situasi lab di KGU tuh kayak gimana sih, dan kita belajar tentang kualitas air mungkin di Jepang itu kayak gimana sih, kayak gitu. Jadi informasi-informasi yang sering kali aku dapatkan ini itu sangat bermanfaat tentunya untuk aku sendiri, dan mungkin juga aku bisa nge-share juga ke teman-teman yang lain, bukan cuman aku jadinya yang tahu, tapi teman-teman yang lain tuh juga bisa ikut berpartisipasi. Bener banget, enak dong Kak ya, bisa dapat langsung jalan-jalan gitu ya. Iya, jadi jalan-jalannya dapat, belajarnya juga dapat, karena apa, kita mahasiswa kan. Mahasiswa tuh ya tugasnya belajar. Biayanya juga ditanggung Kak sama pihaknya atau biaya keluarin sendiri Kak untuk biaya? Untuk biaya sendiri itu untuk urus paspor dan visa itu emang ngeluarin sendiri, tapi untuk biaya perjalanan kayak pesawat, yang penginapan itu udah ditanggung sih. Enak banget Kak, udah langsung bisa ada paspor sama visa ya. Iya, betul sekali. Dan juga kalau menurutku, kalau misalnya kita itu aktif berorganisasi dan lain-lain, itu nanti mungkin di dunia kerja ya kayak bermanfaat juga. Kayak misalnya kita jadi asisten dosen, terus kalau misalnya di CV kita dilihat kita pernah jadi asisten dosen, kan kalau misalnya kita jadi asisten itu kita bantu dosen untuk memanage suatu mata kuliah kan. Jadi mungkin itu sebagai keunggulan sendiri. Terlebih lagi misalnya kalau kita mau melamar yang linear atau sejurusan sama kita, terus kita dilihat di CV itu udah punya pengalaman jadi asisten dosen, itu pasti menambah pengalaman kita dan juga memberi kita suatu keunggulan gitu. Bener Kak, pasti mereka langsung nge-notice gitu, oh dia pernah di sini, pasti dia paham gitu Kak ya. Terus nih Kak, dari Kakak ini kan udah semester tinggi nih Kak, pasti udah sibuk-sibuknya Kak, proposal, mata kuliah. Betul itu gimana Kak? Caranya Kakak ngatur tuh biar Kakak bisa ngejalanin semuanya gitu loh Kak. Jadi sebenarnya ini ngomongin tentang strategi ya teman-teman. Dimana kalau misalnya kita semester udah tinggi nih, semester tua, semester 7, semester 8, aduh itu pasti udah banyak banget kegiatannya kan ya. Belum kegiatan perkuliahan, penelitian, belum lagi kalau misalnya ada jadi asisten, kalau masih mau bisa loh semester 7 jadi asisten itu. Jadi
di sini ngomongin tentang strategi di mana aku itu waktu awal-awal jadi maba di FKP, masih semester awal, semester 1, 2, 3. Nah, itu aku manfaatkan banget kesempatan semester awal itu untuk berorganisasi. Iya, jadi di semester awal itu pesanku dari pengalamanku itu bisa kalian perbanyak kegiatan organisasinya, karena di waktu-waktu tersebut itu kalian masih senggang karena kan kalian masih maba dan juga mungkin pelajaran-pelajarannya masih yang dasar-dasarnya aja kan, karena masih di semester yang awal. Nah, kalau dari pengalamanku sendiri sih, aku di semester 1, 2, 3 itu udah banyak sekali ikut dari BEM FKP kegiatannya, kemudian dari DPM juga aku juga sempat sebagai ketua komisi 2 yaitu monitoring evaluasi. Iya Kak ya. Bersama keluarga DPM FKP. Kemudian juga kegiatan dari Himaspera FKP Iya, itu juga aku ikutin. Aku banyak banget Kak. Udah banyak dong SKP-nya sekarang kayak. Iya sih. Ya itu SKP-nya kan harus ngumpulin 100 ya, biar bisa wisuda. Jadi selain untuk SKP juga pengalaman sih. Kalian itu nanti kalau misalnya udah semester tua kayak gini pasti kangen gitu sama kegiatan yang seruannya kayak keseruan di semester awal waktu gitu. Kalian ikut berorganisasi tuh pasti bakal untung aja aku ikut gitu. Bener sih Kak. Iya. Terus nih Kak, gini Kak, kan kita nih semester awal kan memang masih senggang-senggangnya tuh Kak, tapi kan kita emang kuliahnya lebih banyak praktikum Kak ya. Pernah nggak sih Kakak ngerasa kayak aduh aku keteteran nih, pernah nggak sih Kak kayak gitu Kak? Oke, untuk ngerasa keteteran ya itu wajar sih sebenarnya ya. Terkadang kita sebagai manusia juga punya rasa capek dan juga terkadang ada waktu yang bentrok gitu kan. Nggak bisa kita tuh jalanin dengan mulus-mulus aja. Tapi ini balik lagi ke namanya komunikasi. Semua itu bisa dikomunikasikan. Kalau misalnya emang bentrok sama mata kuliah tertentu bisa dikomunikasikan dengan dosen sebelumnya, jadi tidak mendadak gitu. Misalnya kegiatannya hari apa, dari jauh-jauh hari itu udah ngomong gitu. Pasti dosennya itu juga mengerti gitu dengan kesibukan kita. Apalagi kegiatan organisasi ini juga bermanfaat bagi kampus sendiri kan. Jadi pasti dosen itu juga mendukung dan memberikan izin lah gitu. Iya benar sih Kak tuh. Apalagi sekarang kayak dosen tuh udah kayak hampir ada beberapa ya kepanitiaan tuh udah jadi dosennya udah ikut kayak PPKMB kemarin tuh Kak, dosennya udah ikut juga. Jadi udah ngerasain sibuknya bareng gitu ya Kak ya. Iya. Terus kalau misalnya untuk ngomongin dengan praktikum ya, kan di sini kita praktikumnya itu adalah laporan. Nah, kalau dari aku sendiri itu karena emang kalau misalnya kita ikut kegiatan lain di luar dan kita ada praktikum itu cukup keteteran ya. Tapi inilah fungsinya manajemen waktu, di mana kita itu merencanakan, mengontrol dan melaksanakan dari apa yang udah kita pikirkan gitu. Jadi contohnya kalau misalnya ada laporan nih, banyak laporannya kan. Biasanya itu di akhir itu banyak kan, dirapel di akhir praktikum semua gitu kan. Aku tuh pakai yang namanya skala prioritas. Jadi mana yang lebih urgent dulu, yang mana deadline-nya tuh lebih duluan, itu yang bakal aku kerjain. Kayak gitu. Biar nggak nanti, soalnya takutnya gini loh Kak, banyak praktikum, belum lagi ada laporan harian, laporan mingguan, belum lagi kayak laporan akhir tuh, keteteran banget sih tuh Kak. Itu Kakak pakai kayak gitu jadinya lebih terancang Kak ya? Iya betul, karena jujur semua orang pasti punya kelemahan kan, nggak mungkin orang itu cuma punya kelebihan tapi pasti punya kelemahan juga. Bener banget. Kalau dari aku sendiri, kelemahanku itu adalah tidak bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu sekaligus. Bener Kak, itu susah banget sih Kak mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Bisa kayaknya pusing deh Kak mikirinnya. Iya bener, kan mungkin dari teman-teman juga banyak yang punya masalah di mana kalian itu banyak punya kerjaan tapi bingung mau ngerjain yang mana dan nggak mungkin kalian pegang semua kan. Makanya itu kita itu mengantisipasi dan menyelesaikannya dengan menggunakan skala prioritas, dan itu terbukti ampuh sih di aku. Jadi ampuh dia Kakak ya. Jadi yang mana yang lebih urgent bakal aku kerjain lebih dulu, jadinya nggak ada yang kelewat dan ketinggalan gitu. Tuh, apalagi praktikum di akhir tuh kadang ada praktikum, ada ormawa, ada kepanitiaan yang nggak bisa ditinggalkan, belum lagi tugas-tugas kuliah lainnya. Kayaknya numpuk banget ya Kak. Apalagi dosen biasanya bilang udah mau TS segera ya tugasnya, jangan sampai ketinggalan gitu kan. Kita mau input nilai juga tuh. Iya, jadi selama ini dengan cara itu aku aman sih, dan juga untuk nilai-nilai di perkuliahanku nih selama ini aman sih. Aku nggak pernah sih melewatkan UTS, UAS ataupun tugas-tugas karena aku buat skala prioritas dan aku tahu gitu ya mana yang urgent itu aku selesaiin dulu, dan jadinya sejauh ini ya dari aku maba sampai semester 7 belum pernah aku ketinggalan UTS, UAS, kuis ataupun tugas-tugas kayak gitu. Tuh Kak Abel aja kayak gitu guys.
Yang pokok sarannya tuh kita harus mengutamakan mana yang susah, mana yang emang lebih deadline-nya lebih cepat Iya, ya betul guysnya tuh. sekali. Mungkin Kak untuk closing statement-nya bisa ya Kakak sedikit memberikan closing statement tentang Diplom Tak hari ini Kak. Kalau closing statement dari aku ya, kalian itu jangan keburu takut duluan. Kalian kalau misalnya dengar mahasiswa harus berorganisasi, kegiatan luar kampus dan lain-lain, terus kalian bingung gimana ya caranya manajemen waktu. Jadi ini dari ibuku sendiri ya sebenarnya ngasih quotes ini. Lebih baik kalian itu kecewa karena gagal daripada menyesal dan kecewa karena tidak pernah mencoba sama sekali. Iya. Gitu ya Kak. Iya betul, karena kalau misalnya kalian itu udah mencoba tapi kalian gagal, kecewanya ya masih oh ya yang penting aku udah nyoba gitu. Tapi kalau misalnya Nah. kalian belum pernah nyoba, terus kalian jadi kepikiran gitu, andai aku nyoba kayak gitu, pasti kalian pasti punya pikiran kayak gitu kan. Bener banget guys, lebih baik kita mencoba aja ya, apapun itu dicoba aja guys. Yang penting yang baik-baiknya ya, jangan hal-hal yang buruk yang dicoba. Tuh, nih dari kita nih sekian ya Kak ya, makasih banyak ya Kak Abel Iya, udah sama-sama. ngajarin banyak hal tuh Kak, kita udah berbincang-bincang tentang manajemen waktu. Jadi untuk semua yang ngeliat nanti nonton, nih DPM hari ini tuh episodenya yang ini ya. Untuk berikutnya tungguin aja ya, bakal ada episode-episode selanjutnya yang lebih seru yang bakal kita tayangin lagi. Sampai jumpa di DPM Talk selanjutnya. Sampai jumpa.